Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian tak lupa pula kita mengirimkan salam serta sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan menampilkan sekaligus mempresentasikan media pembelajaran virtual yang telah kami rancang bersama. Jadi untuk MPV pertama itu adalah media pembelajaran yang kami buat menggunakan aplikasi Konstruk. Jadi pada media ini ada beberapa tombol-tombol atau ada beberapa bagian yang bisa kita klik. Jadi untuk memulai aplikasi ini kita bisa mengklik bagian mulai. Nah, setelah kita mengklik bagian mulai, kita akan melihat tampilan seperti ini yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada bagian materi, kemudian yang kedua ada bagian kuis. Nah, untuk melihat materi-materi aljabar, kita mengklik di bagian materi. Nah, setelah bagian materi kita klik, maka akan muncul materi-materi aljabar seperti pengertian aljabar, kemudian ada juga unsur-unsur aljabar. Nah, pada bagian ini juga terdapat 3 tombol, yaitu ada tombol home, ada tombol panah ke kiri, dan panah ke kanan. Nah, panah ke kiri itu tujuannya untuk kembali ke pengertian aljabar tadi. Kemudian untuk tombol home itu untuk kembali ke menu utama. Menu utama itu ada di bagian materi dengan bagian kuis yang tadi. Nah, kemudian untuk tombol panah ke kanan itu tujuannya untuk lanjut. Jadi untuk melihat materi selanjutnya kita klik panah ke kanan. Nah, di sini ada banyak materi-materi aljabar yang telah kami sediakan. Jadi bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa sub-sub materi aljabar, kemudian ada operasi hitung pada aljabar juga. Nah, ada contoh-contoh soalnya seperti ini. Ya, di sini ada banyak sekali sub-sub materinya. Seperti yang terlihat pada video yang telah teman-teman lihat. Ada pecahan bentuk aljabar juga. Nah, jadi di sini ada banyak sekali materi-materi aljabar. Untuk kembali ke menu utama, kita bisa mengklik home. Ya, jadi setelah kita mengklik home, itu akan kembali ke menu utama yang terdiri dari materi, kemudian kuis. Nah, untuk kuis itu sendiri akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Aulia Ayu Aprilia. Jadi kepada Ayu disilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ada suaraku? Tes. Nah, untuk di tombol selanjutnya itu ada kuis. Ketika kita memencet tombol kuis, maka yang akan muncul adalah beberapa pertanyaan dan beberapa pilihan gandanya. Yang pertama itu, misalkan di tampilannya teman-teman ada soal seperti ini. Bilangan asli jika dikalikan dengan 4, kemudian ditambah dengan 4, maka hasilnya kurang dari 20. Bilangan-bilangan itu adalah, misalkan jawabannya A, yaitu 1, 2, 3, 4. Silahkan diklik yang A. Nah, ketika teman-teman menjawab pertanyaan dengan salah, maka yang akan muncul itu langsung pernyataan game over dan ada skor dan high score. Jadi seperti itu. Dan dalam tampilan itu ada juga home-nya. Jadi ketika kita game over dan ingin kembali ke materi ataupun ke kuis, kita bisa mengklik tombol home.
Oke, seperti itu untuk MPV yang pertama. Singkat cerita, tujuan dari MPV pertama itu sendiri untuk meningkatkan minat siswa akan belajar materi aljabar sehingga berdampak juga pada perkembangan kemampuan kognitif siswa untuk belajar tentang materi aljabar itu sendiri. Mungkin cukup itu dari saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin itu untuk penjelasan atau presentase dari MPV pertama. Selanjutnya mungkin kita bisa beralih ke MPV yang kedua. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan MPV 2 dari kelompok kami, di mana judul dari MPV 2 ini yaitu Learn Easily with Program Linear. Kami mengambil materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ini tampak awal dari media pembelajaran virtual yang kami buat dengan GeoGebra. Di sini terdapat beberapa bagian-bagian. Di sini ada kendala 1, kendala 2, kendala 3, kendala 4. Kendala 1 dan kendala 2 ini bisa kita ubah sesuai keinginan. Sedangkan kendala 3 dan kendala 4 ini bersifat tetap agar nilai X dan Y-nya tidak bernilai negatif. Kemudian terdapat juga fungsi objektif dan luncuran L, di mana garis dari luncuran L ini yaitu ini garis merah, dan untuk fungsi kendala 1 garisnya yang berwarna orange ini, terus untuk fungsi kendala 2 garisnya yang berwarna pink yang ini, kemudian terdapat juga daerah himpunan penyelesaian yang diarsir dan bisa dilihat pada grafik tersebut. Untuk contoh lebih jelasnya, saya persilahkan kepada Saudari Hasrianti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang MPV 2 ini dengan menggunakan GeoGebra. Jadi kendala 1 itu di sampingnya ada papan atau situ untuk memasukkan nilai atau persamaan yang ingin kita cari garisnya. Misal di situ kan ada 3x tambah 4y kurang atau sama dengan 12. Bisa kita ganti sesuai keinginan kita. Misal di situ 3x tambah 3y kurang dari 12. Ya, maka garisnya akan berubah seperti itu. Terus jika kita juga ingin mengganti pada kendala 2, di situ bisa kita ganti sesuai keinginan kita seperti kendala pertama. Misal di situ 5x tambah 4y kurang atau sama dengan 20. Ya, maka garisnya yang di warna pink itu akan berubah. Seperti tadi yang dijelaskan oleh pembicara sebelumnya. Terus mungkin di bagian seluncuran L-nya itu seperti kata pembicara sebelumnya bisa digeser-geser sesuai keinginan kita. Bisa L-nya itu sama dengan 2, 3, dan seterusnya. Dan di titik A, kita bisa arahkan pada area himpunan penyelesaian. Misal kita hentikan di satu titik. Nah, misal di titik itu, maka nilai A-nya itu sama dengan 0,78,0. Maka itu titik A pada daerah himpunan penyelesaian. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin itulah penampilan presentase kami untuk 2 media pembelajaran virtual yang telah kami rancang sebelumnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.